Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Amalia Kewa Oaha dan rekan saya Muhammad Zikri Fatur Rahman, Amelia Fatika Sari, Ulfiatus Sufia, dan Aufa Suni. Kami akan menyampaikan materi mengenai 1. Aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir, 2. Gerakan nelayan di Indonesia, 3. Strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup. Berikut pembahasannya. Aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Sektor perikanan sebagai sektor potensial bagi sumber pertumbuhan ekonomi baru, merupakan sumber penghidupan masyarakat banyak dan harapan masa depan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang melimpah potensi perikanannya dengan jumlah produksi pada tahun 2012 mencapai lebih dari 15 juta ton. Sementara produksi sumber protein hewani lainnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan produksi ikan. Sumber daya perikanan yang besar menjadikan ikan berpeluang tinggi dalam memberikan kontribusi di dalam memasok total kebutuhan pangan konsumsi protein di Indonesia, khususnya sumber protein hewani. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Rumah tangga nelayan memiliki ciri khusus seperti penggunaan wilayah pesisir dan laut sebagai faktor produksi. Jam kerja harus mengikuti kondisi oseanografis, yakni melaut hanya rata-rata sekitar 20 hari dalam 1 bulan, sisanya relatif menganggur. Demikian juga pekerjaan menangkap ikan adalah pekerjaan yang penuh risiko, sehingga pekerjaan ini umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Hal ini mengandung arti bahwa keluarga yang lain tidak dapat membantu secara penuh, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya sering diidentikan dengan masyarakat miskin. Kemudian kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir mayoritas pekerjaannya hanya tergantung pada usaha menangkap ikan. Yang memperoleh pendapatan hanya mampu untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, biaya sekolah anak-anak, membeli pakaian, dan memperbaiki tempat tinggalnya. Masyarakat pesisir umumnya memegang teguh etos dan pandangan hidup seorang nelayan, bahwa rezeki bersumber dari alam dan sudah diatur Yang Maha Kuasa. Anggapan tersebut tidak salah, namun terkadang anggapan tersebut membuat mereka enggan meningkatkan kualitas sumber daya seperti melalui pendidikan. Hal ini membuat tingkat pendidikan keluarga nelayan rendah secara turun-temurun sehingga berdampak pula pada kesejahteraan nelayan di masa yang akan datang. Salah satu yang menjadi ciri khas masyarakat nelayan secara umum adalah sifat kegotong royongan mereka yang sangat tinggi dan secara alami terbentuk perkumpulan nelayan dan selanjutnya dapat disebut sebagai organisasi sosial. Pada organisasi yang mereka bentuk umumnya sangat sederhana dan tradisional karena umumnya tidak berbadan hukum. Organisasi nelayan merupakan suatu wadah untuk sekumpulan nelayan yang bekerja sama dengan secara rasional maupun sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pesisir maupun di dalam laut biota itu sendiri. Di Indonesia terdapat banyak gerakan nelayan, antara lain yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI didirikan pada tanggal 21 Mei 1973 oleh Presiden Soeharto. Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yaitu Bapak Yusuf Shalihin. Himpunan Nelayan Indonesia merupakan suatu organisasi yang profesi, non-politik, dan diformalkan oleh pemerintah. HNSI ini bersifat independen yang menganggap bahwa seluruh nelayan Indonesia adalah anggota dari HNSI. Eksistensi organisasi ini difokuskan pada pembinaan dan pemberdayaan serta menyuarakan nasib dan aspirasi nelayan. Dalam hal subsidi BBM contohnya, pemberian kredit, pemberian bantuan dana bergulir, dan sebagainya. Namun, organisasi ini belum dirasakan manfaat sebagai badan yang fungsionalitas sehingga cenderung menjadi kendaraan politik semata. HSN ini memiliki jaringan yang sangat kuat, infrastruktur yang dimiliki kokoh mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kini, HNSI memiliki banyak 33 cabang di Indonesia. SNI atau Serikat Nelayan Indonesia merupakan organisasi tradisional
yang didirikan pada 6 Desember 2007 di Provinsi Bali. Tujuan utama dari Serikat Nelayan Indonesia ini sendiri yaitu untuk membangun solidaritas dan persatuan antar organisasi nelayan tradisional dalam rangka memajukan keadilan sosial dalam ekonomi yang berkeadilan, kedaulatan, baik itu pangan maupun sumber daya pesisir itu sendiri, dengan cara pelestarian dan penangkapan yang ramah lingkungan dan cara penangkapan yang sudah diakui secara adat istiadat dan turun-temurun. Ketiga yaitu organisasi KENIT. Organisasi ini adalah organisasi tradisional yang memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Namun, prioritas yang dilakukan yaitu 1. Memperjuangkan perubahan kebijakan yang menjamin kesejahteraan nelayan tradisional, perempuan nelayan, pembudidaya, dan petambak tradisional. 2. Mewujudkan keadilan sosial, budaya, ekonomi, politik, serta keberlanjutan lingkungan hidup laut dan pesisir. 3. Yaitu menggerakkan kekuatan sosial budaya ekonomi, politik nelayan tradisional, petambak tradisional, dan perempuan nelayan, dan memperjuangkan hak-hak dan aspirasinya. Gerakan nelayan di Indonesia. 1. Federasi Serikat Nelayan Nusantara, yaitu turut serta menegakkan pelaksanaan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Yang kedua, mendesak pemerintahan untuk membalikan fungsi ekologis hutan mangrove. Kemudian 2 yaitu penolakan reklamasi Teluk Jakarta. Gerakan penolakan reklamasi merupakan respon dari rencana perluasan daratan yang mencapai 5.100 hektar di kawasan pantai. Gerakan nelayan terjadi karena melihat adanya upaya praktik yang mengancam keberlanjutan penghidupan nelayan melalui reklamasi. Yang ketiga yaitu protes nelayan Juwana. Penolakan terhadap diberlakunya Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 diwujudkan dalam bentuk protes yang berkepanjangan mulai tahun 2015 hingga 2018. Protes yang disampaikan nelayan berupa penolakan, keberatan, boikot, dan pemogokan yang disampaikan beramai-ramai. Yang keempat adalah koperasi di Desa Pedangdangan. Keberadaan koperasi di Desa Pedangdangan guna menunjangkan peningkatan perekonomian guna membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi sebagai penyedia kebutuhan modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam dan kegiatan nelayan berupa alat tangkap ikan dan alat thermoking. Yaitu strategi para nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Strategi sendiri memiliki artian yaitu cara atau langkah-langkah untuk mengatasi suatu masalah, dan nelayan biasanya memiliki 3 cara. Yang pertama, aktif. Aktif yaitu nelayan berperan atau mengeluarkan usahanya untuk memenuhi kehidupannya. Dan di strategi aktif ini juga nelayan juga memiliki 2 cara, yaitu dengan usaha sampingan atau peran keluarga. Yang usaha sampingan biasanya nelayan itu biasanya selain menjadi nelayan, dia juga bekerja menjadi seperti kuli ataupun berkebun ataupun mungkin juga budidaya. Yang kedua yaitu peran keluarga. Peran keluarga seperti anaknya nelayan tersebut membantu seperti dengan cara merantau ataupun ikut menjadi kuli ataupun sebagainya. Strategi yang kedua yaitu strategi pasif atau mengurangi. Strategi ini cenderung para nelayan itu mengurangi kebutuhannya atau meminimalisir keinginannya. Dia cenderung untuk memenuhi kebutuhan daripada keinginan. Dan yang ketiga yaitu strategi jaringan atau hubungan. Strategi jaringan ini biasanya sudah strategi terakhir dari aktif, terus pasif, terus jaringan. Kenapa? Karena ini udah mentok caranya, strateginya. Dan strategi ini ada 2, yaitu minjam untuk modal, dan kedua itu minjam untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau pinjam untuk modal, biasanya ia meminjam untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu menjadi nelayan. Yang kedua yaitu untuk kebutuhan sehari-hari. Biasanya sehabis meminjam,
dia untuk kebutuhan sehari selama beberapa bulan ataupun beberapa minggu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini adalah beberapa jurnal yang menjadi referensi pembahasan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.